Oke, kalau dari PC atau dari desktop itu bisa klik ini, klik titik-titik ya di sebelah Google, Gmail dan Image, kemudian pilih Forms. Nah, pilih form dan di sini nanti akan ada beberapa template ya. Biasanya akan ditawari template. Mau bikin exit ticket, biasanya ini untuk survei yang udah pernah ikut pembelajaran misal atau assessment atau worksheet. Nah, kalau misalnya pengen bikin yang kosongan gimana? Kalau pengen kosongan bisa klik yang di blank list ini. Nanti jadi kayak gimana? Jadinya sama kayak yang ada di video tadi, nanti akan diberikan Google Sheet secara kosongan. Nah, nanti kita akan praktek misi ini. Jadi nanti Rangga satu-satunya di hari ini di kelas 10 yang udah punya Google Form untuk survei dulu. Nah, ini blank quiz, bentuknya seperti ini. Dan ini di responnya pun masih kosong. Kayak gitu. Nanti saya akan ajari caranya bikin sampai untuk share. Seperti itu. Nah, kemudian gimana sih contoh atau bentuknya Pak dari Google Form atau Google Form ya, Google Form yang dia bisa di-link ke Google Spreadsheet atau Excel-nya si Google. Nah, saya akan coba buka di sini. Nah, oke. Okay. Dan bentar, diagnostic assessment. Oh, pencet. Oke, okay. Saya kasih contohnya. Nah, kemarin kan kita sempat ngisi tuh eh, diagnostic assessment. Nah, saya buka yang ekonomi ya, karena kemarin kan kita ekonomi. Ini adalah tampilan. Nah, contohnya gimana? Jadi saya pengen tuh teman-teman ngisi. Yang pertama, sikap belajar. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu untuk formnya. Jadi bentuknya kan seperti ini. Anda. Kemudian, kemarin yang sudah mengisi itu nanti akan kelihatan di sini. Ini masih loading. Bentar. Nah, udah ketahuan nih yang kemarin ngisi siapa aja. Gitu. Nah, di sini ketahuan. Kemudian di beberapa juga nanti akan ketahuan juga. Ini harusnya sekolahnya cuma dua ya. Tapi ini sekolahnya kebagi-kebagi. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tadi yang dijanjikan sama si video, gimana kalau kita pengen lihat dalam bentuk spreadsheet atau Excel? Di sini akan ada link di mana dia akan menghubungkan dengan Excel-nya. Jadi di sini bakal ketahuan ya, yang isi siapa aja, selesai ngerjakan jam berapa, kemudian hasil dari pengerjaannya seperti apa, nanti akan ketahuan semua di sini. Itu, itu adalah contoh. Nah, kemudian kita mau ngapain Pak dengan Google Dokumen? Kira-kira Google Dokumen, Google Form. Kira-kira Rangga sudah tahu belum kita mau ngapain dengan Google Form? Buat Hmm? pay. Survei. Oke, benar banget. Jadi kita akan menyusun organisasi wirausaha dan survei. Nah, ini harusnya hari ini teman-teman bikin, tapi nggak apa-apa. Kita akan mulai dari HP gitu. Mungkin saya akan bantu dulu sekilas, nanti biar habis itu Rangga gantian untuk share screen. Saya akan coba untuk share screen dulu lewat HP saya. Saya izin tutup dulu kamera. And then, bentar, share screen. Bagikan layar. Oke, jadi boleh di sini. Nanti akan ada. Nah, pertama-tama
Rangga ketikkan di sini google.co.id boleh, google.com boleh, tapi harus ada domain .co.id atau .com dulu. Contoh seperti ini. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Sudah belum? Kita pelan-pelan aja. Bentar, Pak. Hmm. Jadi kita praktik bersama. Enak. Sudah, Pak. Oke. Jika sudah, di sini Rangga bisa pilih di sebelah foto profil itu kan ada titik 6 tuh. Titik 6. Titik 9. Nah, nah, di situ akan ada di bawah yang namanya Google Formulir. Jadi ini kan turunnya lumayan banyak. Sampai di sini ada Google Formulir. Temu ya? Ada. Ya, bisa diklik, Dicek, Pak. dipencet. Oke. Sudah, Pak. Sudah kebuka belum? Kalau sudah bilang sudah. Kalau Sudah. belum kita tunggu dulu, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Orang ini berarti kita kayak kelas private loh, cuma berdua. Enak malah. Iya, benar-benar. Iya. Sudah, Pak. Oke sudah. Di sini saya akan jelaskan fiturnya satu persatu. Bentar, bentar. Saya izin stop dulu untuk share-nya karena bentar, saya stop share dulu. Saya mau matikan background untuk WhatsApp, jadi biar nggak terganggu sama WhatsApp. Sorry ya, bentar. Oke. Nah, eh, saya akan jelaskan dulu bagian-bagiannya. Jadi, kalau Rangga pengen ngasih judul, itu ada di bagian paling atas. Nah, jadi gitu. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita sekarang mau bikin formulir survei apa, Rangga? Survei kewirausahaan, bener ya? Iya. Oke, berarti Rangga bisa ketikkan di atas formulir tanpa judul itu, namanya survei kewirausahaan kelompok Sawangan, misalnya kayak gitu. Atau bisa dinamai apa aja. Misal nih, saya bantu ya, survei kewirausahaan kelompok Sawangan. Nah, berarti itu akan kesimpan dengan nama survei kewirausahaan kelompok Sawangan. Nah, otomatis juga akan mengisi di bawah. Di deskripsinya ini biasanya akan ada tambahan, misal untuk proyek akhir ekonomi, misal seperti itu. Nah, sudah mengedit judul dan keterangan judul, gimana? Bentar, Pak. Oke, saya tunggu, nggak apa-apa, tenang aja. Sudah, sudah. Oke, nah saya kembali, harusnya ini bisa nggak ya, dual screen, share screen? Nah, oke. Em, Kalau Rangga lihat di bagian tugas, itu kan ada yang pertama usia, kemudian jenis kelamin, terus makanan yang paling sering digunakan. Berarti yang pertama kita tambahi di sini adalah opsi satu ya, di sini. Nah, di sini akan ada beberapa opsi nih, Rangga.
Ada apa aja? Boleh diklik. Udah bisa diklik, jadi ngekliknya yang di bawah ini. Tadi kan ini pertanyaan tanpa judulnya diklik. Udah, pertanyaan tanpa judul. Di mana, Pak? Oke. Oh, udah. Eh, uh-uh. Oke. Karena sampai di sini, Rangga kira-kira di sana jaringannya bisa nggak buat share screen? Atau saya yang share screen? Nggak apa-apa. Bisa. Saya aja. Atau Rangga? Bapak aja. Oke. Di sini saya jelaskan dari awal. Yang pertama ini jawaban singkat. Nah, jawaban singkat ini misal kalau kita mau tanya nama, umur, golongan darah, ininya hal-hal yang singkat ya, yang karakternya nggak terlalu banyak itu pakai jawaban singkat. Oke, bisa dipahami. Kemudian paragraf, ini kalau yang panjang, misal kalau mau tanya masalah kayak alasan kamu, kemudian background pendidikan, kayak gitu, suruh menceritakan sesuatu yang panjang itu pakainya paragraf, gitu. Bisa dipahami? Sampai di sini dulu dua. Jadi ada jawaban singkat dan ada paragraf. Yang satu pendek, yang satu panjang. Gitu. Siapa? Oke, bisa ya? Kita lanjut. Kemudian di sini ada pilihan ganda. Nah, kemarin Rangga pas misi diagnostik ada ya pilihan yang bisa diklik satu sama bisa diklik banyak. Ingat Ada. nggak? Nah, kalau yang pilihan ganda aja, itu dia cuma bisa diklik satu saja. Jadi tidak bisa multi option. Kayak gitu. Nah, beda cerita ketika kita pakai cetak centang yang kayak gini. Nah, kalau centang kayak gini, kita bisa nyentang lebih dari satu. Misalnya apa? Eh, apa makanan kesukaanmu? Nanti kalau misal mau kasih opsi, nanti kita bikin di situ ya. Kemudian saya jelaskan dulu. Kemudian ketiga adalah drop down. Drop down ini nanti bisa mengurutkan dari mana yang tidak suka sampai yang diurutin dari atas ke bawah nanti bisa ditarik gitu. Nah, oke. Jadi di sini pilihannya macam-macam. Yang pilih satu, kemudian pilih banyak, kemudian drop down. Jadi bisa diatur drop down gitu. Jadi di apa ya? Diletakkan gitu atas bawah. Oke. Jadi ada tiga pilihan ya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian di sini ada upload file nih. Nah, upload file itu yang kayak gimana sih? Ini nggak kepake sih seringnya. Tapi kalau namanya ini seringnya tuh di instansi-instansi yang dibuka lowongan kerja. Jadi biasanya kan suruh ngirimin foto, suruh ngirimin apa lagi? Ijazah, suruh ngirimin surat lamaran. Nah, biasanya mereka akan pakai unggah ini gitu. Tapi kita nggak pakai. Kemudian yang sering lagi dipakai itu adalah eh, skala linier. Nah, skala linier misal eh, contoh ya, ini pertanyaan tanpa judul. Misal di sini, saya suka makanan pedas. Oh, bukan. Eh, respon saya terhadap makanan pedas. Kita kasih contoh satu-satu deh ya. Kalau di pilihan ganda, opsinya nanti cuma ada dua. Yang pertama adalah suka, yang kedua eh, tidak suka. Kita langsung praktek gini aja deh. Tidak suka. Gitu. Udah? Nah, kita coba lihat untuk pratinjau. Nah, jadinya kayak gini nih. Survei. Respon saya terhadap makanan pedas. Nanti bisa milih suka atau tidak suka. Tapi tidak bisa keduanya. Tuh. Paham ya bentuknya? Gimana? Lebih lebih gampang kayak gini langsung praktek satu jelasin ya. Raga. Oke. Oke, kita back. Kemudian kita ganti jadi checkbox atau kotak centang. By the way di situ HP Rangga pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Pakai bahasa Indo.
Oke, induk berarti sama kayak saya. Ini sekarang kotak centang. Nah, ini suka, tidak suka, terus kemudian kita tambah lagi asal tidak pedas, tidak eh, apa namanya, ada misal nih, ada rasa manis asam, kemudian pedas asin, misal. Nah, oke. Dan di sini ada dua macam. Kemarin kan waktu Rangga ngisi diagnostik, kalau belum keisi, itu nggak bisa di skip ya, bener ya? Iya. Nah, itu bedanya di sini, wajib diisi. Kalau wajib diisinya dinyalakan, orang tidak akan bisa ngeklik atau nyimpen sebelum semua diisi. Jadi nanti saran saya, ketika bikin Google Form, wajib isinya ini dinyalakan. Seperti ini ya, wajib isi nyala. Ini mati, ini nyala, sorry ini mati, kemudian ini sekarang menyala gitu. Nah, kita lihat bentuknya kayak gimana sih Pak? Bentuknya kan seperti ini. Nah, apakah saya suka makanan pedas? Saya jawab suka. Asal ada rasa manis asam dan pedas asinnya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi bisa multiple choice kayak gitu. Nah, udah ada Radit, nanti Radit saya kasih video recordnya ya, gitu. Ah, Jadi akan ada dua, gini, opsinya jadi bisa lebih dari satu. Nanti kita prakteknya langsung di makanan ya. Gitu. Ini contoh, oke? Oke, kita kembali dulu. Nggak apa-apa, waktunya masih panjang. Sampai 10.45 kita. Kemudian ada drop and down. Nah, drop and down yang kayak gimana? Langsung aja kita pratinjau. Jadi kalau di sini pilih satu aja Rangga, tapi nah, dia dalam bentuk turunan. Jadi kamu pilih satu nih, tapi biar lebih rapi. Jadi dikasih kotak kayak gini. Sebelum pernah nggak pakai opsi kayak gini? kalau sama guru-guru lain sih belum sih, Pak. Oke, belum ya. Jadi ini bisa dipakai kayak gitu. Nanti untuk Radit dan Kenannya ada nggak Radit? Nanti Radit dan Kenan habis ini kita praktek ya. Gimana? Nggak ada, Pak. Wah, udah oke. Nah, berarti ini Radit di sekolahan atau Kenannya nggak masuk? Karena di sekolah sama aku juga, tapi karena nggak tahu kemana. Oke, oke. Nanti kita praktek ya. Oke, ini adalah contoh drop and down. Jadi bisa naik turun, tapi pilih satu. Oke, lanjutnya skala linear. Nah, kalau skala linear kayak gimana sih Pak? Respon saya terhadap pedes, saya pengen ngasih respon. Contohnya gini, satu itu poin yang paling sedikit. Sebelumnya dari tiga opsi tadi, Rangga ada yang mau ditanyakan? Nanti Radit kita bersama Pak. Nggak ada, Pak. Ya ada. Nah, kalau yang ini biasanya dipakai sama mahasiswa nih. Tapi kalau kita pakai, boleh dong. Boleh. Jadi satu itu nggak suka, lima suka. Misal, respon saya terhadap pedas sangat tidak suka, kemudian sangat suka. Maaf ya saya lihat bawah karena harus ngetik. Nah, suka type kontak. Gimana nih Pak kalau dilihat jadinya akan seperti ini. Nah, orangnya suka pedas nggak? Nggak terlalu suka. Nggak terlalu suka. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, kamu akan pilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Berarti sedang ya. Nah, akan jadinya seperti ini. Gitu. Ini contoh. Oke. Nah, kemudian ada lagi di bawahnya nih. Saya kecepatan nanti. Kisi pilihan ganda. Yang kayak gimana sih Pak? Biar nggak pusing. Kita langsung aja lihat. Biasanya jarang dipakai sih. Oke. Jadi nanti ini akan ada kayak skala ya. Kayak gimana? Saya coba tambahkan. Dari 1,
kemudian baris 2, tidak suka, biasa, sangat suka. Asin, manis, satu lagi apa? Apa sih biasanya sambal? Mangga ya? Mangga. Gurih, Pak. Oke, gurih. Mungkin Radit mau nambahin kalau sambal biasanya kayak gimana? Pedas. Ya. Oh, pedas. Oh, udah pasti namanya. Pedas. Oke, pedas banget. Nah, udah. Coba kita lihat. Tinjau. Nah, di sini kamu akan ngeklik nih. Kamu harus pedas, asin yang kamu pilih. Tapi ini harus salah satu. Oh, enggak. Ini harus bebas. Jadi kamu bisa milih. Misal ini dalam hal apa? Misal kalau kamu pesen makanan di resto, tapi nggak segeribet ini sih. Suka pedas yang kalau yang asin pedesnya biasa. Kalau yang manis nggak suka sih pedes manis. Saya sukanya pedes yang asin gitu. Pedes mangga saya nggak suka karena bikin mules. Berarti ini saya hilangkan centangnya. Oke, ini cuma bisa satu. Jadi untuk tiap opsi hanya akan suka. Jadi yang biasa kamu sukanya suka yang mana? Mangga kamu tidak suka boleh. Pedas gurih saya sangat suka. Tapi padahal saya suka pedas banget Pak, nggak bisa. Jadi untuk tiap lini hanya bisa satu gitu. Misal kamu pedas asin tidak suka, biasa suka banget. Saya pedas asin biasa sih gitu. Pedas manis saya no comment karena cuma bisa pilih satu. Pedas mangga saya nggak suka. Pedas gurih oke, saya sangat suka gitu. Pedas banget. Nah, jadi ini harus cuma bisa satu pilihan di setiap baris. Gitu. Itu sih teman-teman. Kita balik ya. Nanti habis ini Rangga kayaknya harus gantian share screen karena nanti saya akan arahkan. Gitu. Kemudian apalagi? Isi kotak centang. Sama nggak kayak tadi? Sama. Kalau tadi kan pilihnya satu ya, Rangga sama Radit. Kalau yang ini, pilihannya itu banyak. Jadi kamu bisa centang semaunya. Kamu centangin semua boleh. Nah, kalau yang tadi kayak nggak lengkap, Pak. Nggak asik. Oke. Kita mulai dari asin. Pedas asin, saya sangat suka. Pedas mangga, saya tidak suka. Pedas manis, saya tidak suka. Pedas mangga, saya tidak suka. Pedas gurih, saya sangat suka. Pedas banget, saya suka. Jadi ini lebih fleksibel. Sampai di sini, Rangga, Radit, ada yang mau ditanyakan? Jadi lebih fleksibel yang checkbox sih. Kita lanjut ya. Kemudian kalau tanggal mah, misal kita kewirausahaannya. Kalau Rangga udah punya ide belum? Kira-kira kewirausahaan mau selling produk apa? Saya udah buat sih, Pak, cuma nggak jadi jalan. Oke, nah itu mungkin nanti bisa dibantu sama teman-teman karena ini kan tugas kelompok, jadi nanti bisa dikeluarin ke teman-teman kelompok biar nanti KWU-nya bisa dibantuin promo. Ini kan nanti kan ada promosi juga kan. Iya, soalnya kan kalau jadi tugas wirausaha tuh ada dua, Pak. Yang satu Pak, yang satu di sekolah sama guru lain. Oh, Miss Ria ya? Iya. Bisa pakai itu. Nanti saya bantu di sini untuk marketing. Nah, Rangga, kalau yang ini adalah tanggal. Misal nih, kapan produk ini akan dikirim? Kalau nanti kamu mau jualannya online, bisa dikasih tanggal di sini. Misal, setel. Udah, kayak gitu. Simple banget. Oke, habis itu kita ke yang terakhir, waktu. Nah, waktu. Tinjau. Bisa nanti kalau habis tanggal ada waktunya kayak gitu sih. Waktu ini kayaknya sistemnya 24 jam ya. Misal saya pengen ini dikirim di jam
23:59 karena saya mau surprisein orang ulang tahun gitu. Misal gitu. Bisakah? Bisa gitu. Jadi sesimpel itu untuk bikin Google Form. Sampai di sini Radit dan Rangga ada yang mau ditanyakan? Ini kekirim. Nah, kalau udah kekirim gimana? Nanti kita bisa lihat di tengah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kita praktek yuk langsung. Gimana? Nggak ada, Pak. Kita ada. Bentar. Saya mau back, ini susah banget. Saya stop dari sana aja deh. Absen, stop partisipan sharing. Nah, oke. Itu tadi adalah contoh kalau kita bikin bikin Google Form melalui device mobile kayak gitu. Nah, ya biar enak teman-teman, Radit juga boleh untuk ikut. Rangga bisa share screen, kita bikin bareng-bareng. Oke, Pak. Oke. Waktunya masih panjang, masih 15 menitan lah lebih 20. Kayak bisa. Ini saya dong yang share screen. Rangga boleh share screen. Radit bisa mengikuti ya pakai HP. Ini Radit pakai HP atau pakai laptop? HP. Pakai HP. Oke. Oke. Rangga bisa share screen. Sebentar, Pak. Radit ikutan ya. Jadi saya lagi merem itu. Udah belum, Pak? Hah? Udah ke share belum? Udah ke-share, udah masuk. Aman. Langsung aja, Pak. Oke, buka. Oke, Radit dan Rangga. Oke, bisa itu di close dulu nggak? Di close dulu. Jadi kita mulai dari nol biar Rangga sama itu barengan. Itu di close dulu boleh. Oke, jadi Radit dan Rangga ketik google.com atau google.co.id di browser. Oke. Oke, sampai di sini. Radit udah? Bisa, Pak. Oke, kalau Radit udah bilang udah. Biar kita langsung bisa lanjut. Gimana Radit? Udah ketik google.com atau google.co.id? Bisa, Pak. Udah ya? Oke. Bisa diklik titik 9 yang ada di sebelah gambar profile. Kemudian teman-teman pilih formulir yang warnanya ungu. Nah, Raditnya cabut. Oke. Boleh diketik. Ini mau dikasih judul apa, Rangga? Oh, ini saya langsung buat, Pak. Oh, langsung buat. Enggak. Pelatihan dulu, biar nanti kalau sama teman-teman, Rangga paling enggak udah bisa buat. Tapi kalau mau dipakai nggak apa-apa sih. Oke, Radit disconnect. Radit udah sampai mana, Radit? Udah buka itunya, Pak, Google Form. Oh, udah. Berarti sama di sini ya. Oke, berarti kita kasih di sini survei kewirausahaan atau apapun yang boleh dikasih judul di situ. Apa judulnya? Kasih judul. Title. Bahasa lainnya title. Oke, kalau Radit mau langsung bikin survei buat itu enggak? Kewirausahaan. Atau mau bikin dulu? Karena kayaknya kita pakai kewirausahaan dulu deh, survei kewirausahaan. Iya. Oke, nah teman-teman, biar kelihatan profesional, diperhatikan bersertifikat. Survei kewirausahaan kelompok Sawangan. Misal.
K-nya gede. Kelompok Sawangan. Kasih. Eh, K-nya gede. Sawangannya gede. S-nya gede. Kasih tahun. 2023, 2024. Oh, nggak usah deh. Kasih deh, kasih. Soalnya nanti di drive-nya bakal banyak. Sawangan. Oke. Semester 1. Boleh kasih semester 1. 2023. Oke, sudah? Oke. Mungkin bisa dibantu di situ ada deskripsi formulir untuk tugas ekonomi. Bisa atau apapun. Oke, Radit udah bisa mengikuti sampai di sini? Udah dikasih judulnya? Ya, Pak. Oke, nah kita masuk ke tugas ya teman-teman. Di situ kan buatlah Google Form, bla 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 bla. Itu ada usia, jenis kelamin. Nah, teman-teman yang pertama adalah nama. Nah, pertanyaan tanpa judulnya diklik dulu. Nah, kira-kira kita pakai opsi apa ya teman-teman? Yang apa nih? Paragraf, jawaban singkat. Pakai jawaban singkat. Nama. Judulnya ganti nama atau nami. Oke, nama. Oke, wajib diisi nggak? Pernah nggak? Kamu mau itu wajib diisi nggak? Wajib, Pak. Oke, nyalakan. Oke, turun ke bawah dikit. Saya pengen lihat. Oke, ada tombol plus, kamu bisa klik. Nah, yang kedua kita mau tahu apa nih? Usia. Usia. Nah, kasih jawaban singkat juga boleh. Oke, tambahkan lagi. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin berarti pakainya apa? Pilihan ganda, checkbox. Pakai pilihan ganda. Oke, benar banget. Pilihan ganda. Oke. Pria, wanita, cewek, cowok boleh. Itu sesuai dengan preferensi. Oke, Radit udah sampai di jenis kelamin atau masih sampai di nama dan usia? Sampai usia. Oke. Oke, usia. Berarti sekarang kita usia jawabannya singkat, teks jawaban singkat kayak gini. Kemudian ini jelaskan laki-laki, perempuan. Oke. Oke, udah. Kemudian makanan saat ini, oke, bahasanya kita ganti boleh, teman-teman pakai di sini boleh. Makanan diinginkan saat ini dan pembelian paling sering dilakukan. Oke, tambah lagi. Makanan yang paling sering dibeli. Oke. Nah, ini pakai apa? Kalau kita maunya banyak ya biotipe di sini. Kotak centang. Oke, bener banget kotak centang. Nah, apa kira-kira makanan yang populer? Nah, ini nanti Rangga dan Radit bisa diskusi dengan kelompoknya. Satu sebelah, oke. Dua, cilor. Cilor ya. Cilok, cilor, kemudian apalagi burger, siomay, banyak.
Bakso, oke. Nah ini Radit by option. Nanti diskusi sama Kenan. Kenan ini makanan yang mau di display apa aja nih? Pertanyaan saya, Rangga yang mau dijual kewirausahaan itu produknya apa? Saya saya pas sama Misri itu pengen jual roti melon, Pak. Oke, nah ini mungkin bisa di sini roti. Mungkin rasa roti yang Anda sukai, misal melon, strawberry, srikaya, kayak gitu. Nanti disesuaikan ya berarti ya. Siap. Jadi kan ini kan makanan general. Kalau kamu pengen, misal nih, kamu pengen tanya ke saya, gitu, Pak Bayu, kamu suka roti yang rasa apa? Gitu. Nanti kamu kasih opsi di situ yang banyak, saya akan pilih. Gitu ya. Oke. Oke, ini roti. Ada lagi mau ditambahkan? Sudah cukup, Pak. Oke. Bisa tambahkan lagi? Alasanmu memilih makanan tersebut. Nah, ini berarti paragraf. Soalnya takutnya kalau customernya curhat, gitu kan. Oke. Kita tambah lagi di bawah. Nah ini perkiraan harga makanan barang kebutuhan yang diinginkan. Jadi rentang makanan yang sesuai menurutmu. Jadi harga makanan yang sesuai. Bener kan ya? Kita kan harus tahu tuh dia suka apa, dia pengennya harga makanannya berapa gitu. Bener? Itu pakainya apa menurut Rangga dan Ragi? Apa tadi ya? Jawaban singkat boleh. Jawaban singkat boleh, drop down boleh. Kalau drop down berarti kamu harus ngetik dari 1.000 sampai 10.000 atau mungkin dari 10.000 sampai 20.000. Nah, atau mau kita bikin yang lebih bagus, harga makanan yang sesuai gitu. Kita pakai drop down deh. Yang pertama 10K gitu aja. 10K, oke 10.000 nggak apa-apa. Berarti bagus nih. 20.000. Kalau menurut Rangga kira-kira harga makanan yang dibeli anak SMA itu range-nya berapa? Sampai 50 nggak? Enggak sih, Pak. Di berapa? Ini 20-an sampai 30-an ribu. Nah, kalau Radit berarti mulai dari 5.000, 10, 15, 20, 25. Jadi semakin banyak semakin bagus. Oke, kalau Rangga, kira-kira maksimal harga di berapa Rangga? 15 sampai 20.000. Oke, berarti yang pertama mungkin 5.000, 15, 20. Oke, udah cukup? Mau ditambahin lagi? Cukup. Oke. Kita lanjut ke apa nih? Opsi pembelian. Opsi pembelian. Jadi mau GoFood, ShopeeFood, GrabFood, atau pergi langsung. Opsi pembelian. Nah ini bisa pakai checkbox ini. Apa aja sih biasanya kalau beli makanan lewat apa aja? Rangga sama Radit. ShopeeFood, GoFood. Oke, bisa ditulis di situ semua. Yang teman-teman ketahui. Maxim ada nggak? Maxim ada, tapi kayaknya nggak, jarang yang pakai. Oke, boleh ditambahkan opsinya dulu. GoFood, GrabFood, ShopeeFood, GoFood. Traveloka, AirAsia Food di sini ada nggak sih? Harus ada. Oke, masih 5 menit, nanti cukup deh. Gojek. Udah? Langsung beli di tempat.
Beli langsung, bener nggak? Atau COD, bisa nggak sih? Bisa kan? Enggak, ditambah di opsi pembelian yang itu beli langsung, beli langsung. Kadang kepikiran nggak teman-teman, beli martabak lewat aplikasi 30, beli langsung cuma 25. Nah, udah. Nah, oke, sip, mantap. Habis itu tambahin lagi, kira-kira kalau teman-teman jualan itu butuh apa? Selain barang, selain barang, kira-kira butuh apa lagi? Bahan. Bahan. Enggak, kalau yang berhubungan sama customer, Radit dan Rangga, butuh apa? Promosi, ya kan? Promosi. Benar. Nah, kalau kayak gini, kita jangan tanya media promosi apa yang kamu sukai. Itu terlalu apa? Terlalu justifikasi. Gini, media sosial yang sering kamu gunakan. Contoh. Media sosial garis miring, tambah lagi. Ini saya kasih ide. Media sosial garis miring e-commerce, contohnya gini, garis miring online shop. Tanpa online shop aja, dan SHOP. Yang sering kamu gunakan. Nah, kalau media sosial apa aja? Facebook, Instagram, Twitter. Nah, itu berarti pakainya apa? Teman-teman. Checkbox. Bener banget, pinter. Yuk. Instagram, Facebook, Twitter. Nanti saya akan ajari cara bacanya setelah ini disebar ya, teman-teman. Nanti saya akan ajari cara baca. Facebook. Jadi teman-teman, dulu itu saya waktu skripsi sama tesis, saya tuh ambil kewirausahaan. Jadi saya sempat beberapa kali survei mengenai orang promosi itu kayak gimana sih. Nah, TikTok bener, TikTok dulu aja, TikTok. Ini belum masuk ke TikTok Shop ya, TikTok dulu. TikTok doang. Twitter. Habis ini Rangga sama Radit ada pelajaran lagi nggak? Gak ada, Pak. Oke, nggak ada. Kita overtime dikit nggak apa-apa ya. Twitter, oke. Ada lagi nggak media sosial selain itu? Setahu saya sih 4 yang populer. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Oke, kita masuk ke ranah online shop. Online shop berarti apa? Shopee, Tokopedia, Lazada. Shopee, Tokopedia, Lazada. Apa lagi teman-teman? Saya sih cuma masang itu doang. Shopee sama Tok. Udah cukup? Atau kalau misal ada pelanggan itu tambahkan lainnya itu loh. Nah, itu nanti customer akan ngisi sendiri. Nah, udah ya teman-teman. Untuk Radit dan Rangga sudah sampai babak? Sudah. Oke. Sekarang kita ke tahap share atau ke tahap untuk membuka dari link tersebut. Nah, gimana Pak caranya Pak? Caranya kita Rangga dan Radit bisa ke atas. Oke, titik 3-nya itu ada gambar panah ya, Radit sama Rangga. Nah, itu boleh diklik. Nah, kemudian itu ada yang namanya di antara surat, di antara garis kanan kiri ada kayak gambar link, itu diklik boleh. Nah, mau dipendekin nggak linknya atau mau panjang? Kalau mau dipendekin itu persingkatnya diklik, kalau mau panjang kayak gitu. Nah, itu pencet salin, kemudian Rangga dan Radit silahkan kirim di kolom chat Zoom.
Nanti saya akan coba isi. Salin, boleh terus dikirim ke kolom chat kita. Silakan Radit, Rangga dikirim, dimasukkan ke kolom chat. Saya akan buka. Oke Rangga udah. Radit boleh dikirim, saya coba isi ya. Bentar Pak, ada yang salah ini. Oke, nggak apa-apa. Oh, Rangga, tadi di opsi makanannya harga yang sesuai itu harusnya ditambahin 5.000, 10.000, 20.000. 10.000-nya belum masuk. Bisa diedit. Edit dulu. Kalau sudah, bilang sudah. Nanti saya isi. Ini saya lagi isi. Jadi 5.000, 10.000, 15, 20. Ada 4. Ya. Sudah belum? Hilang Pak. Hilang? Oh udah. Masuk. 5.000, 10. Nah, udah. Mungkin 0 bisa ditambahin tuh. 0-nya ada yang 02 sama 03. Yang 15 sama yang 10. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Saya coba matiin fit call dulu. Oke. Di sini opsinya kelihatan nggak? Nggak ya? Oh ya, ini kan ada 5.000, 10, 15. Nah ini 0 kurang. Udah? Hilang Pak. Hilang? Kamu bisa cek di history. Bisa. Di history. Kemudian nanti kamu klik yang ungu-ungu. Biasanya kalau yang ungu-ungu itu bahas Google dokumen. Google dokumen, Google Form. Udah ketemu belum? Lah ini malah saya yang jawab Pak. Berarti bentar. Bisa diklik history di bawahnya lagi, yang paling bawah. Bisa share screen dong? Saya bantu dari sini. Boleh? Udah Pak, udah bisa. Oke, udah bisa ya. Oke, ini punya Radit, boleh dikirim Radit di kolom chat. Soalnya kita memang nggak ada jam lagi teman-teman. Tapi Zoom-nya nanti kayaknya bakal di-kick sama kelas setelah kita. Oke, udah diganti. Angkanya. Udah Pak. Oke, saya isi ya. Oke, sudah saya kirim. Nah, Rangga boleh share screen? Lagi. Oke, Radit, saya coba isi ya. Nah, Radit. Share screen Pak. Share screen lagi.
Nah, jawaban udah masuk satu kan itu. Nah, jawaban Bayu. Nah, kelamin laki-laki. Kayak gitu. Saya paling suka apa? Cilok, bakso, siomay. Nah, alasan memilih, saya suka pedas gurih nasi. Harga yang sesuai berapa sih? Nah, di harga nanti berarti kamu bisa menentukan kira-kira nanti kamu mau jual di harga berapa sih produk kamu. Kayak gitu. Nah, uh, terus kalau kita presentasi pakainya yang mana Pak? Ada pertanyaan gitu dong, mesti dong. Nah, ini bisa disalin langsung atau teman-teman klik gambar hijau-hijau ini. Ntar hijau-hijau boleh diklik. Nah, buat spreadsheet baru. Buka di Google Drive, Chrome boleh, Chrome aja. Saya coba isi kemarin. Nah, itu udah kelihatan. Nah, kayak gitu caranya. Udah ya, jadi ini sudah bisa menangkap data dan sudah aman. Oke, Rangga, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ternyata mudah kan? Tidak ada Pak, paham. Oke, mudah ya? Oke. Nah, bisa kembali ke tab yang tadi dulu. Jangan stop share dulu. Ini kan tadi saya udah tahu dicoba tuh. Bisa share lagi. Bisa ke, nah itu. Nah, ini kan data saya kan uji coba. Kamu kan nanti kan mau pakai responden yang asli, biar nggak kotor. Itu ada titik 3 dipencet. Titik 3. Nah, hapus semua jawaban. Gitu. Jadi nanti ini kalau uji coba hapus semua jawaban. Jadi nanti ini linknya bisa dipakai lagi ke depan. Gitu. Misal kamu mau uji coba sama Radit sama saya, suruh ngisi, udah nyaman. Nah, ini mau saya pakai di tempat beneran. Berarti kan datanya harus kosong kan? Ya, berarti hapus semua jawaban. Pertanyaan tetap sama, tapi nggak ada jawaban yang masuk. Gitu. Bisa dipahami Radit dan Rangga? Nah, gitu. Ya ini bisa langsung di-share ke teman-teman nanti. Kira-kira teman-teman mau beli apa sih? Itu bisa. Gitu. Sampai sini, teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai pertemuan kita hari ini? Cukup? Ada lagi pertanyaan? Oke. Terima kasih untuk share screen-nya, Rangga. Boleh ditutup. Oke, teman-teman, itu adalah gambaran singkat ya mengenai bagaimana sih cara untuk membuat sebuah survei di Google Form dan kemudian bagaimana cara ekstraksi data, kemudian bagaimana cara clearing data dari sebuah Google Form. Gitu. Karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita hari ini dan kita besok bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Terima kasih, Rangga Radit. Sampai jumpa. Terima kasih ya, saya ya, bye-bye.